Okay, columnar vertebralis consists of 33 bones. They have function like supports to strengthen the body. Bear head weight helps transfer the weight of the axial bone to the lower extremity, and they can protect the spinal cord. The vertebra will be divided into 5 parts. For the first is vertebra cervicalis. The vertebra cervicalis have 6 bones, and then the vertebra thoracalis have 12 bones, and then the vertebra lumbalis have 5 bones. Also, vertebra sacralis have 5 bones too. And the last is coccyx vertebra have 4 bones. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ketika kita berbicara tentang vertebra atau tulang belakang itu terdiri dari 33 tulang. Nah, fungsi dari tulang vertebra adalah untuk mensupport tubuh supaya dia bisa tegak. Kemudian dia itu bisa menahan beban kepala. Kemudian dia juga bisa membantu mentransfer beban ke depan dan ke bagian bawah. Lower extremity itu adalah ekstremitas bagian bawah, serta berfungsi juga untuk melindungi dari sumsum tulang belakang. Nah, vertebra itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada vertebra cervicalis, itu terdiri dari 7 tulang. Ada vertebra thoracalis, terdiri dari 12 tulang. Lumbalis terdiri dari 5, sacralis 5, dan coccygia ada 4. Oke. And then if we talk about the curvature atau lengkungan, kurvatur itu adalah lengkungan, the vertebra have 4 curvature. There are a cervical curvature, thoracic curvature, lumbar curvatures, and pelvic curvatures. In the pelvic curvatures, they consist of the sacrum and coccygeus vertebra. So, for the curvature spinalis, the vertebra column is not straight. It is flexible, not rigid, and view from lateral has 4 basins or 4 curvature. This curvature supports body weight more than a straight curvature when standing. Jadi kalau teman-teman lihat pada tulang vertebra, itu tulang vertebra itu tidak lurus, tapi dia bersifat fleksibel. You can see at the picture in the side of the vertebra, look, the vertebra is not rigid, but is very flexible, and the vertebra have 4 curvature. Dia punya 4 kurvatura, dan pada setiap kurvatura itu sebenarnya berfungsi untuk menyokong berat tubuh daripada, dan itu lebih kuat dibandingkan pada kurvatura pada vertebra yang tidak ada kurvatura sama sekali atau nggak ada lengkung sama sekali, atau vertebranya benar-benar lurus. Itu justru vertebra yang lurus itu nggak bisa menopang berat dengan lebih stabil. Contohnya, kalau misalkan teman-teman itu mau menopang berat badan teman-teman dalam waktu lama, itu teman-teman akan jauh lebih bisa kuat ketika teman-teman itu membuatnya dalam bentuk istirahat daripada sikap sempurna siap, ya. Karena kalau istirahat itu kan membuat lengkungan yang kemudian itu berat badan itu akan tertransfer dengan seimbang di seluruh tubuh. The first curvature are the thoracic and sacral curvatures that appear on the end of fetal development. And the second curvatures appear after the baby is born, like a cervical curvatures appear 3 until 4 months old, and lumbar curvatures appears at 1 year of age.
Jadi kurvatura yang pertama ada pada saat kita lahir itu adalah kurvatura torakal dan kurvatura sakralis. Sorry. Kurvatura yang pertama ada itu kurvatura torakal, dan yang muncul paling akhir itu adalah kurvatura sakralis. Nah, pada saat bayi itu lahir, setelah bayi itu lahir, maka kita akan melihat munculnya kurvatura cervicalis itu pada usia sekitar 3-4 bulan. Dan pada saat usia 1 tahun itu mulai muncul kurvatura lumbalis. Oke. This is a distortion of the spinal curvature is caused by some mistake of the lifestyle. Distortion happens because inappropriate posture, happens because a disease, because of vertebral congenital abnormalities, weakness and paralysis of the back muscles. For the example is kyphosis, lordosis, and scoliosis. Jadi ada beberapa kelainan atau distorsi kelainan pada kurvatura vertebra, pada lengkung-lengkung vertebra, biasanya disebabkan karena inappropriate posture atau postur yang nggak sesuai, ada penyakit atau ada kelainan dari pada saat kelahiran, kelainan vertebra pada saat lahir, atau mungkin disebabkan karena usia tua, weakness ya, kelemahan atau kelumpuhan di tulang belakang. Contoh-contoh dari kelainan dari kurvatura itu ada kyphosis, this is a kyphosis, and this is a lordosis. Lordosis usually happen for the moms with pregnancy, and then this is a scoliosis. And the kyphosis usually happen for the grandmothers or grandfathers because an aging. Jadi kalau kyphosis itu biasanya terjadi pada kakek atau nenek karena penuaan. Oke, okay. Until here, any question, guys? Not yet, Miss. Okay, is it clear for you? Yes, Miss. Okay, thank you. And this is a cervical, thoracic, lumbar, sacrum, and coccygia. This is many kinds of the vertebra. This is a this is a lumbalis vertebra, and this is a thoracalis vertebra, and then this is a sacralis vertebra, and the last is coccygia vertebra. Actually, vertebra have a special feature for the several bones. For the example, in the cervicalis one is called the atlas. This is very special because the shape of the bones like a ring. Jadi ada beberapa vertebra yang memiliki bentuk yang unik. Nah, bentuk yang unik itu contohnya ada pada vertebra cervicalis 1 karena dia berbentuk seperti cincin. And then the second is vertebra cervicalis 2. You can call the axis. Why we call axis? Because the bone have odontoid processus. Odontoid processus. They can be axis from the cervical, so you can do the rotation of the head. Jadi ada juga tulang eksis. Tulang eksis itu adalah cervicalis 2, yang dia itu ciri khasnya memiliki odontoid processus. Jadi ada tonjolan yang disebut tonjolan odontoid, di mana vertebra cervicalis 2 ini menjadi pusat atau eksis dari kepala kita, sehingga adanya odontoid processus ini membuat kita itu bisa bergerak rotasi,
memutar kepala kita ke kanan maupun ke kiri. This is the picture of the axis of rotation in your head. The axis will be work together with the atlas. So because have odontoid processus, your head will be can rotated into the left side or the right side. And the others of the special feathers of the vertebra is sacrum and coccygeus. Sacrum and coccygia. I'm so sorry because I forget to translate of the topic of the title. Sacrum and coccygia. Sacrum is very special because the feathers or the shapes is very unique like this. This is a sacralis, and then the mini or the little of the bones is a coccygia. Coccygia means tulang ekor. Jadi ini adalah tulang ekor teman-teman, dan ini adalah tulang panggul teman-teman. Tulang vertebra panggul yang teman-teman miliki. Dia memiliki bentuk yang unik selain atlas dan aksis. Okay, next we will talk about the thoracic cavity. Thoracic cavity is covered the chest cavity, consists of thoracic vertebra, ribs, and sternums. The function for the protects the visceral organ in the thorax. Jadi kita sekarang membicarakan tentang kafum torak. Kafum torak itu berfungsi untuk menutupi rongga dada, yang mana kafum torak ini terdiri dari tiga tulang utama. Yang pertama adalah tulang vertebra thoracalis, nih tulang vertebra thoracalis sampai ke sini. Kemudian yang kedua itu adalah ribs atau tulang rusuk, dan yang berikutnya adalah sternum atau tulang dada yang ada di yang seperti pedang. Anda bisa merabanya. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru supaya dia tidak mudah terkena benturan ataupun yang lain. This is the ribs. The ribs consist of 7 pairs of true ribs called costaevera, and 3 pairs of false ribs called costae superior, and 2 pairs with floating ribs. Jadi ada ribs yang mana dia tersusun dari 7 pasang tulang rusuk yang true atau sejati, tulang rusuk 7 pasang tulang rusuk sejati yang disebut sebagai costaevera, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu yang disebut costa spuria, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Disebut melayang karena dia nggak nempel sama sekali dengan tulang sternum. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah costa melayang, dia nggak nempel, dia nempelnya di tulang rusuk 9, sedangkan tulang rusuk 7 sampai 9 itu disebut tulang rusuk palsu karena dia nebeng di tulang rusuk ini. Kemudian tulang rusuk 1 sampai 6 itu 1 sampai 7 1 sampai 7 ini dia disebut tulang rusuk yang asli karena dia nempel pada sternum. Yang ini 8 9 nebeng ke 7 disebut palsu. 10 sama 11 dia nggak nebeng, dia melayang-layang, disebut costa melayang. Next, we will talk about the sternum. Sternum will be divided into 3 parts. For the top is called the manubrium sternum, and the middle is the body. This is the largest parts on the sternum, and the bottom is a xiphoid processus. So you must understand about 3 parts of the sternum: manubrium, body, and xiphoid processus.
Okay. Until here, any question, guys? Any question for this meeting, for these lessons? Miss, tadi yang paling atas dari sternum apa, Miss? Yang Manubrium. Manubrium. Oke, Miss, thank you. Okay. Next, we will continue about the appendicular skeleton. Appendicular skeleton will be divided into two parts. There are upper extremity and lower extremity. The upper extremity consists of many bones like humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, and phalanges. And the lower extremity consists of many kinds of bones like femur, patella, tibia, fibula, dorsal, metatarsal, phalanges, and pelvic. Okay, please look at the picture. In our body, you have a scapula. Scapula is a wings bones atau tulang sayap. Scapula itu tulang sayap. In back your bahu. What is bahu? Di daerah bahu itu adalah tulang scapula. Tulang scapula adalah tulang sayap. And in your neck, you have one bone in your neck. This is called a clavicula. Jadi kalau clavicula itu tulang leher yang teman-teman bisa raba. Kalau scapula itu adalah tulang bahu yang dikenal dengan tulang belikat atau tulang sayap. Okay. And in your arms have three bones like humerus, radius, ulna, and then in your what is telapak tangan, plantar, and your plant of the arms, you have phalanges and metacarpals bones. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pada tulang tangan, itu teman-teman itu memiliki 3 tulang utama, yaitu tulang humerus, yaitu tulang lengan atas, kemudian ada tulang lengan bawah, itu terdiri dari tulang radius dan ulna. Kalau teman-teman praktikum, itu nanti soalnya adalah anatomi seperti ini semua. Kemudian di tulang telapak tangan itu ada tulang metakarpal dan tulang falangs. Metakarpal dan falangs. Kak, HP Bunda mana ya, Kak? Minggu kemarin tuh libur ya. Okay. After that, we will look at the picture in your palm or on your telapak tangan, di telapak tangan Anda atau in your palm consists of carpals, metacarpals, and phalanx. Carpals means in the bottom of the palm, and the metacarpals in the middle of the palm, and the phalanx is the fingers. Phalanges from the fingers is from of the thumb. Jadi mulai dari jempol itu disebut sebagai number one for the phalanges, and then the second of the phalanges, the third of the phalanges, and this is the fourth of the phalanges, and then the last is 5 phalanges. Oke, teman-teman nanti bisa lihat bahasa Inggrisnya ya. Saya
nggak inget lah, lupa jari kelingking itu apa, jari telunjuk itu apa, itu saya lupa. Saya ingatnya cuma jari jempol, yaitu thumb. Okay, and then we studied about the pelvis. Pelvis is the bone of the pelvic area formed by sacrum, coccygeus, parts of coccyx, and the pelvis have the specific function to the protect and support the pelvic organs. Jadi ini adalah tulang pelvik. Tulang pelvik itu sebenarnya merupakan satuan dari gabungan dari 3 tulang. Yang pertama adalah tulang sakralis, kemudian ada tulang coccygia, tulang ekor, dan ada sepasang dari tulang koksai atau tulang panggul. Ini. Jadi itu adalah tulang. Fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ pelvis, organ-organ kelamin, organ-organ pada saluran urinari, dan lainnya. Nah, you can difference for the pelvic to woman or a man. Jadi teman-teman bisa membedakan melalui pelvis laki-laki dan perempuan melalui bentuk pelvisnya. This is a female pelvic. It's very different with the picture in the 40 slides because this is the triangle is very narrow. Jadi kalau pada laki-laki itu segitiganya sangat sempit. Sedangkan kalau pada perempuan segitiganya itu lebih lebar. Itu adalah tulang panggul pada perempuan. Why? Why the female have the largest of the triangle of the pelvic? Because the woman have a specific function to birth of the baby. Jadi kenapa kok tulang panggul pada perempuan itu dibuat lebar? Karena perempuan itu punya tugas utama untuk melahirkan bayi. Jadi biar bayinya itu bisa keluar melalui pintu ini, yang pintu panggul ini. Sedangkan laki-laki nggak punya tugas itu, makanya dia lebih sempit. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan mayat, gitu ya, mayat terbakar gitu, susah mendeteksinya dia laki-laki atau perempuan, tinggal dilihat bentuk pelvisnya. Kalau misalnya bentuk tulangnya masih ada, dari bentuk pelvis itu kita bisa melihat apakah dia perempuan ataukah dia laki-laki. Meskipun transgender, tetap aja tulang panggul laki-laki dan perempuan itu beda. Karena sesungguhnya Allah hanya menciptakan manusia itu dalam 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan saja. And this is the femur. Femur is the largest bone in the body. Femur is a bone of the foot. Jadi femur itu adalah tulang kaki yang bagian atas. Dia adalah tulang terbesar yang ada di dalam tubuh kita. And the upper foot consists of 2 bones. There are tibia and fibula. Tibia is more large than fibula. Jadi di tulang kaki bawah itu ada 2, yaitu tulang tibia dan fibula. Sedangkan tibia itu bentuknya dia lebih tebal dibandingkan fibula. Kalau fibula itu dia lebih tiny lah, lebih tipis. Lebih tiny, dia lebih tipis. And then this is a palm of the foot atau telapak kaki consists of 3 types of the bones. There are tarsal, metatarsal, and phalanges. This is a tarsals, and this is a metatarsals, and this is a phalanges. Phalanges is same with the palm of the arm. The number of the fingers start from the thumb of the foot. Jadi penomoran kaki itu juga dimulai dari jempol kaki. Jadi jempol kaki disebut falang 1, falang 2, dan falang 3 sampai falang 5. Okay, until here, any question, guys?
Not yet, Miss. Is it confused or difficult for you or not? Difficult. Difficult. And how about the other students? Are you still here, my students? Yes, Miss. Is it difficult for you? Yes, Miss. So confused. Miss. Little. Okay. After we discuss about the many kinds of the bone, we must discuss about the ossification or pengerasan pada tulang. The ossification will be happen in second month of the baby. Jadi ossifikasi itu terjadi pada 2 bulan janin di dalam kandungan. What is the ossification? Ossification is a process of bone formation, and then bone formation begins with the development of connective tissue such as cartilage, which develops into hard bone, and the developing tissue will be inserted with the blood vessels. This blood vessel will carry minerals such as calcium and store them in this tissue. Actually, ossification have 3 types. There are endochondral ossification, like a formation of bone from cartilage, and then intramembranous ossification, like a formation of bone from mesenchyme, such as the flat bones of the skull. And then heterotrophic ossification is a formation of bone outside the soft tissue. Jadi teman-teman kalau mau lihat tentang pengerasan tulang, itu dimulai dengan disebut ossifikasi itu karena dia merupakan proses pembentukan tulang. Nah, pembentukan tulang itu dimulai dari tulang penyambung itu kemudian akan mengeras menjadi tulang rawan, dan kemudian ada perkembangan jaringan tulang yang disisipi oleh pembuluh darah supaya tulang itu bisa diberikan makan melalui aliran darah tersebut. Kemudian pembuatan si tulang itu bisa menjadi mengeras itu karena ada deposit atau ada penyimpanan dari mineral-mineral pada tulang seperti kalsium, sehingga kemudian tulang menjadi keras. Nah, ada 3 tipe ossifikasi atau ada 3 tipe pembentukan tulang. Yang pertama adalah ossifikasi endokondral, itu pembentukan tulang dari tulang rawan. Kemudian ossifikasi membranosa, itu pembentukan tulang dari mesenchyme. Contohnya misalnya pada tulang-tulang pipih yang ada di tengkorak. Kemudian ada ossifikasi heterotopik, itu adalah pembentukan tulang di luar jaringan lunak. This is the stage of endochondral ossification. For the first formation of bone collar around hyaline cartilage model, and then the second cavitation of the hyaline cartilage within the cartilage model, and the third invasion of internal cavities by the periosteal bud and sponges bone formation, and then for the fourth formation of the medullary cavity as ossification continue, and for the last is ossification of the epiphysis. So, ini adalah yang pertama, pembentukan tulang dari mulai adanya kartilago hialin, jadi ada tulang rawan hialin, yang mana kemudian tulang rawan hialin itu akan membentuk rongga atau kurva. Kemudian setelah itu muncullah angiogenesis atau pembentukan atau adanya pembentukan pembuluh darah baru. Nah, dari pembentukan pembuluh darah baru itu nanti akan mulai terbentuk bagian-bagian tulang yang mana ada tulang spong atau tulang berongga. Dan setelah
setelah dia dewasa atau matur, itu nanti mulai bagian-bagian tulang secara lengkap itu terbentuk. Okay, next we will talk about the cartilage. Cartilage is composed of cartilage cells called chondrocytes, which produce a mitochondrion. Cartilage lacks nerve fibers and blood vessels, and cartilage receive nutrients from blood vessels in the surrounding connective tissue membrane by diffusion. Chondrocytes have species called lacuna. Jadi kalau teman-teman bicara tentang tulang rawan itu tersusun atas sel-sel tulang rawan yang mana sel-sel tulang rawan itu disebut sebagai kondrosit. Nah, kondrosit itu mampu menghasilkan matriks pada tulang rawan yang disebut sebagai kondrin. Nah, di sini si kartilago atau tulang rawan itu dia tidak memiliki serabut saraf ataupun pembuluh darah. Nah, tapi kartilago ini menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada compact bone dengan cara difusi. Jadi, pembuluh darah yang ada di compact bone itu kemudian akan melakukan difusi, transport pasif menuju ke tulang rawan. Nah, di kondrosit itu memiliki ruangan yang disebut sebagai lacuna. Okay. This is the type of the cartilage. There are elastic cartilage, hyaline cartilage, and fibrous cartilage. Elastic cartilage usually located on the epiglottis, larynx, and the ear. But the hyaline cartilage usually located on the respiratory tract, and the fibrous cartilage usually located on the vertebra. Jadi ada tiga tipe tulang rawan. Ada tulang rawan elastis yang biasanya terletak pada telinga, trakea, kemudian pada laring gitu ya. Sedangkan kartilago hyalin itu terletak pada saluran respirasi. Kemudian ada juga kartilago fibrosa yang biasanya terletak pada vertebra, pada tulang-tulang vertebra. Okay, until here any question, guys? Apakah ada pertanyaan? Any question for the lessons? Not yet, Miss. Okay. For the last, we will talk about the anatomy of the joint. Joint itu sendi. Joint are the areas where two more bones meet. Jadi sendi itu sebenarnya adalah tempat di mana dua tulang itu bertemu. Most joints are mobile, allowing the bones to move. Jadi beberapa sendi itu dia bisa bergerak dengan bebas gitu. Tapi ada juga beberapa sendi yang dia tidak bisa bergerak. The anatomical of the joint consists of cartilage, synovial membrane, ligaments, tendons, bursas, and synovial fluid. You can look at the picture. This is the cartilage. This is a cartilage, and then the synovial membrane, and then you can look at ligament and joint capsule, etc. Actually, we will divide it into three groups of the joints.
There are synarthrosis, amphiarthrosis, and diarthrosis. The synarthrosis is the joint, extremely strong joint where movements between bones must be prevented. And then the amphiarthrosis joints is some movement permitted but still a very strong joint. And the last for diarthrosis is freely movable. Jadi ada 3 sendi yang ada di dalam tubuh kita. Jenisnya ada synarthrosis yang sendi itu sama sekali nggak boleh bergerak, bahaya. Dan amphiarthrosis itu bisa bergerak, tapi bergeraknya itu cuma sedikit, gerakan-gerakan tertentu aja. Dan diarthrosis itu adalah sendi yang dia bisa bergerak bebas. The example for the synarthrosis is fibrous structure from the skull. Jadi contoh dari synarthrosis itu contohnya adalah tulang-tulang tengkorak nih. Kemudian contoh berikutnya ada tulang-tulang antara gusi dan gigi. Nah, tulang-tulang antara sternum dan costa. Nah, itu nggak boleh berpisah, nggak boleh bergerak sama sekali. Sedangkan pada amphiarthrosis itu contohnya adalah tulang pada pelvis. Pelvis itu pelvis kanan dan kiri dia bisa bergerak, tapi bergeraknya itu cuman gerakan-gerakan tertentu. Hanya gerakan-gerakan tertentu. Nah, ini biasanya nanti akan terlaksana pada saat misalkan melakukan hubungan seksual ataupun pada saat melakukan perkemihan dan lain sebagainya, atau pada saat melahirkan. Itu nanti gerakan-gerakan pada tulang pelvis ini akan terjadi. Dan yang terakhir adalah diarthrosis. Diarthrosis itu dia bisa bergerak dengan bebas, dan ciri khas dari sendi diarthrosis ini have a synovial fluid. Jadi dia memiliki cairan synovial yang memungkinkan untuk sendi itu bisa bergerak bebas. The move of the diarthrosis joints consists of gliding joints, hinge joint, pivot joint, ellipsoid joint, saddle joint, and bell and socket joint. Jadi dari diarthrosis tersebut itu kita akan membagi gerakan-gerakan sendi itu menjadi 6 jenis. Ada sendi pelana, sendi peluru, sendi luncur, sendi engsel, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Okay, this is just for the example of the move of the body, of the moving of the body. Like this is hyperextensi, and then the extensi, and then the flexion. And this is abduction, and for class of the body is adduction. This is a name of the moving in our body. And you know about the rotation, and this is a supination. And if you take your arm, this is called the pronation. And if you move off your jaw, this is a protection, and this is a retraction. And elevation is this, and depression is to menunduk. Okay, you can study by yourself. Okay, thank you guys. This is for the lesson for today. Any question until now? Not yet, Miss. Is it clear for you guys? Yes, Miss Lita. Little. Okay. You have some tasks for this lesson in the Lensa. So please look at the Lensa for the task to the specific material. Okay, guys. I think enough for today. Please open your camera because I will record some picture.
Okay. Is biomedical nursing difficult for you guys? Yes. Oh. Are you feel disappointed because you enter in the nursing class? Teman-teman merasa kecewa nggak karena masuk di kelas keperawatan? No. Yes. No. Are you do you can enjoy the class in the UNISA, in the Universitas Asia? Can you enjoy this class or the other class? Bisa menikmati nggak kelas di UNISA? Atau masih belum? Pardon, can you repeat it? Can you repeat it, guys? Bisa diulang? Nggak bisa? Bisa menikmati nggak? Bisa, Miss. Bisa, Bisa, kuliah di UNISA. Oke. Oke, thank you guys for this meeting. I hope the lesson can be useful for you. And if you have some question for me, you can ask me into WhatsApp or into Lensa. I will answer it, inshallah. To close the meeting, please we say Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Thank you for Allah because Allah meet all of the students with me, and I'm very grateful about it. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I end meeting for all.